Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku muslimah di berbagai penjuru negeri, para bunda, ummahat fillah, jamaah dan wali santri pondok pesantren dan sekolah Bunyan Indonesia, yang kami doakan mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, kasih sayang Allah, dan selalu dalam semangat yang membara, dipenuhi kebahagiaan, memburu amal di bulan Ramadan yang begitu melimpah ruah. Menjadi seorang muslimah adalah anugerah terindah, karena kita sebagai muslimah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghadir generasi mulia, sebagai pengawal generasi berperadaban, sebagai madrasah ula, madrasah pertama di mana kelak tonggak perjuangan dan kemenangan akan dapat kita ukur dari balik dinding-dinding rumah kita. Bunda sekalian, ummahat fillah rahimakumullah, untuk mensukseskan Ramadan kali ini, muslimah sejatinya, khususnya seorang bunda, punya peran yang cukup strategis. Bagaimana tidak? Seorang bunda diakui sangat mencintai dan menyayangi anak-anaknya, anggota keluarganya, pasangannya. Ia akan rela berkorban apa saja untuk kebaikan dan kesuksesan putra-putrinya. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah berkata, apakah seorang ibu itu yang menggendong bayinya akan sudi melemparkan bayinya ke dalam api? Sahabat menjawab, tidak akan, tidak mungkin. Sang ibu akan menjatuhkan anaknya ke dalam api. Bahkan sang ibu akan mampu menghalaunya. Sang ibu akan mampu menyelamatkannya jika anaknya terjatuh. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa Allah lebih sayang pada seorang hamba melampaui ibu kepada anaknya. Bunda sekalian, ummahat fillah rahimakumullah, maka ada beberapa peran yang bisa kita ambil di bulan mulia ini, bulan Ramadan. Yang pertama, mari kita menyuburkan kasih sayang yang Allah anugerahkan pada jiwa kita. Secara fitrah, seorang wanita adalah penyayang, penuh kelembutan. Dengan suburnya kembali fitrah ini, maka Ramadan kali ini pasti akan lebih berkesan di hati anak-anak kita, di hati pasangan kita, di hati anggota keluarga kita. Energi kita pun tidak banyak terkuras. Misalnya karena emosi membangunkan anak, dan karena yang lainnya termasuk lelahnya. Yang kedua, kita bisa mengambil peran untuk bertanggung jawab sebagai duta Tuhan, duta Allah dalam mentarbiyah anak-anak kita dan anggota keluarga kita. Ingat, target saum adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Target bunda bisa diturunkan dengan terbiasanya anak melakukan hal-hal baik, disiplin dalam tidur, disiplin dalam bangun, disiplin dalam sholat, disiplin dalam makan, disiplin dalam hal yang lainnya.
bersemangatlah Bunda untuk menjadi alarm itu semua. Karena medianya sudah didesain oleh Allah di bulan Ramadan ini. Kita hanya tinggal menjalankan. Yang mungkin biasanya kita membangunkan anak subuh atau setelah adzan, tapi 1 bulan penuh kita akan membangunkan anak di waktu sahur. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, kita pun bisa mengambil peran untuk terus menjaga diri kita, mengisi diri kita, menyehatkan diri kita secara berimbang, baik itu jasad, ruh, dan fikir atau akal, sehingga kita pun senantiasa sehat lahir batin. Kita cukupi nutrisi kita, kita cukupi juga akal kita, dan kita cukupi pula ruh kita dengan terus meningkatkan diri atas ibadah dan amaliyah lainnya. Kemudian Bunda sekalian yang selanjutnya, kita bisa memaksimalkan peluang pahala dan ibadah untuk diri sendiri. Ini sudah lebih khusus ya. Kalau kita beranggapan bahwa peran kita hanya untuk melayani orang lain, sesungguhnya tidak demikian. Ya, kita pun perlu memperhatikan diri kita. Bagaimana kuantitas dan kualitas ibadah kita? Apakah meningkat, sama, atau menurun? Maka memperbanyak amal perlu kita cita-citakan. Salat sunnah perlu kita cita-citakan. Tilawah perlu kita cita-citakan. Bangun lebih awal untuk bisa berzikir, sujud lebih lama kepada Allah perlu juga kita cita-citakan. Jadilah Bunda yang bahagia, jadilah Bunda yang juga memperhatikan hak-hak diri Bunda. Karena ketika Bunda bahagia, maka Bunda akan menemukan surga dunia, dan Bunda akan layak merasakan surga akhirat jika Bunda telah merasakan kebahagiaan di dunia. Kemudian yang kelima adalah berikan pula perhatian untuk sosial. Berkontribusilah pada wilayah-wilayah kemasyarakatan secukupnya. Berikan porsi yang proporsional. Misal, apakah Bunda bisa hadir di tarawih berjamaah di masjid, ataukah dengan pembagian takjil Bunda terlibat di sana, ataukah pula dengan hadir dalam undangan-undangan iftar jama'i untuk silaturahim bersama sesama muslimah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan seorang ibu di bulan Ramadan menjadi ibu yang lebih baik lagi. Pada sejatinya, sang ibu atau seorang bunda tertarbiyah pula, terdidik pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kegiatan-kegiatan saum dan perangkat-perangkatnya. Jadilah ibu terbaik untuk diri, keluarga, dan masyarakat, sehingga kita bisa menghadirkan generasi yang kokoh, tidak hanya di dalam, tapi kondusif di luar. Ini butuh perjuangan. Mari kita kokohkan doa kita, ikhtiar kita, barisan kita. Itu saja barangkali, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.